Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Siapapun kita, keturunan apapun kita, lahir dari bapak, ibu siapapun, asal jangan pohon pisang, kita tetap saling mendoakan satu sama lain. Kita berbeda dalam masalah apapun, masalah pilpres, masalah nasab, masalah nasib, tetap kita saling mendoakan sesama orang Islam, sesama orang Indonesia, satu bangsa, satu tanah air, satu leluhur yaitu Nabi Adam. Kita juga doakan saudara-saudara kita yang muslim, yang ada di belahan dunia, yang Allah beri mereka ujian. Semoga Allah menangkan pertarungannya, peperangannya, Allah kembalikan hak-haknya. Dan yang wafat dalam peperangan, Allah sambut mereka sebagai syuhada, Allah tempatkan di tempat terbaik. Amin Allahumma amin. Ini ada yang menarik dari tulisan terbaru Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang judulnya Habib Lutfi dan KRT Sumodiningrat, sebuah ulasan ilmiah. Di sini saya baca tema besarnya adalah ada 7 nama dari leluhur Habib Lutfi itu ternyata tidak tercatat dalam kitab nasab Samsud Dohiroh kalau tidak salah, atau kitab nasab induk, atau referensi utama, atau apalah yang dipakai oleh Robitoh Alawiyah. Jadi begitu. Kalau kita bicara masalah tidak ada kitabnya atau tidak tercatat dalam kitab, dikaitkan ini dengan polemik nasab, wabil khusus dengan tulisan-tulisan Kiai Haji Imaduddin, tentu arahnya adalah ini tidak sahih. Kan begitu biasanya. Ubaidillah tidak tercatat dalam kitab Tahdzibul Ansab, tidak tercatat dalam kitab Ibnu Toba, tidak tercatat dalam kitabnya Al-Umari, dalam kitab-kitab nasab tidak tercatat. Maka dipertanyakan, lama-lama tidak sah. Mungkin ini juga akan begitu. Jadi dipertanyakan dulu, kemana 7 nama itu, kenapa tidak tercatat? Ujung-ujungnya tidak sah. Ini malah bagus sebetulnya. Kalau Kiai Haji Imaduddin konsisten bahwa Ubaidillah itu bukan dzurriyyah Nabi, lalu Habib Lutfi jalurnya untuk tersambung dengan Ubaidillah ada kendala di 7 nama yang hilang, berarti sebagaimana Ubaidillah bukan cucu Nabi karena berbenturan dengan kitab, artinya tidak ada kitabnya, maka Habib Lutfi bin Yahya bukan keturunan Ubaidillah dengan pola hujah yang sama, yaitu tidak ada kitabnya. Berarti selamat dari Yahudi. Berarti bukan Yahudi ini. Lalu gimana kemarin yang bilang Yahudi bin Yahya itu Yahudi, Ba'alawi Yahudi bin Yahya Yahudi? Kok ternyata ini Habib Lutfi sebagai bin Yahya sebagai Ba'alawi kok masih dipertanyakan juga? Ketika Ba'alawi diserang, dibatalkan nasabnya, lalu Habib Lutfi dipertanyakan nisbatnya kepada Ba'alawi, itu justru menguntungkan Habib Lutfi sebetulnya. Kalau konsisten, ini namanya cara berpikir yang lurus. Mempersoalkan Ubaidillah, bahkan menolak nasabnya Ubaidillah, lalu intisab atau nasabnya Habib Lutfi kepada Ubaidillah juga ditolak atau dipertanyakan, berarti menyelamatkan Habib Lutfi ini dari nasab yang batal. Kan itu logika semua orang bisa paham tuh. Ini bagus sebetulnya, makanya saya bilang malah bagus. Jadi bagi fansnya Kiai Haji Imaduddin yang tidak percaya bahwa Alawi itu keturunan Rasulullah, Ubaidillah bukan putra Ahmad, berarti jangan memandang Habib Lutfi ini seperti Habib-Habib yang lain. Kenapa? Karena ternyata Kiai Haji Imaduddin sepertinya masih ragu kalau Habib Lutfi ini adalah keturunan Ubaidillah. Sepertinya Kiai Haji Imaduddin juga mempertanyakan, kok bisa ada 7 nama yang hilang, lalu mana syahidnya, mana kitabnya kalau Habib Lutfi ini adalah keturunan Ubaidillah atau termasuk kepada Ba'alawi. Kalau diragukan sebagai klan Ba'alawi, berarti tidak termasuk kepada yang dibatalkan nasabnya. Itulah yang saya bilang ini malah bagus. Artinya tidak dikelompokkan kepada kelompok yang ditolak nasabnya oleh Kiai Haji Imaduddin dan yang sepakat dengan tesisnya. Jadi begitu ya. Atau mungkin jangan-jangan mungkin memang Kiai Haji Imaduddin kalau melihat Habib Lutfi mungkin lebih yakin kalau beliau itu kayaknya nggak mungkin kalau dari turunan Ubaidillah, karena tidak yakin kalau Ubaidillah turunan Nabi. Jadi ada kemungkinan Kiai Haji Imaduddin yakin Habib Lutfi ini turunan Nabi. Makanya dikeluarkanlah dari Ubaidillah dengan bahasa 7 nama hilang, kan begitu ya. Ini cara menalar ya. Cara mendengarkan dan menanggapi tulisan orang. Karena saya tidak biasa
membaca tulisan orang dibaca terus selesai, enggak ya. Kalau saya mau mereaction tulisan orang atau video orang yang saya tidak mau tanggapi, ya saya putar aja videonya. Ya, enggak usah saya sosok mau menanggapi, tapi intinya cuma orang suruh denger video orang gitu ya. Ya mending langsung saja videonya orang aja suruh kita dengarkan. Enggak perlu kita pasang muka ya. Ya tetapi itu pola-pola saja ya, silahkan orang dengan cara apapun ya. Apalagi kita membacakan tulisan, kita baca saja ya. Untuk apa? Kalau cuma untuk baca tulisan orang sudah bisa baca gitu ya. Atau mungkin ada orang-orang yang lebih suka audio. Lebih suka audio daripada membaca, daripada visual melihat tulisan, orang lebih suka mendengarkan, ya silahkan, sah-sah saja. Cuman pola saya, kalau saya membahas tulisan tidak mungkin saya hanya membacakan tulisannya, mesti saya tanggapi. Ya kalau untuk Kiai Haji Madudin mungkin saya tanggapi, saya pertegas apa maksudnya, lalu kemudian saya tanggapi bagaimana konsekuensi dari tulisannya. Begitu ya. Kalau masalah tentang hadis Sumudiningrat KRT yang diklaim sebagai bin Yahya atau sebagai leluhurnya Habib Lutfi, yaitu sebetulnya pertarungan masalah data ya. Kenapa masalah data? Karena ini sudah bicara hal yang sudah terlampau. Ya, saya belum melihat ada yang berani datang ke Habib Lutfi dan meminta gitu. Semuanya masih bicara di belakang sepertinya. Kalau misalnya berani datang lalu audiensi atau apa, mungkin akan lebih seru ya. Saya kira Habib Lutfi nggak akan lari ya. Ya wallahu alam. Tapi itu kan kita bicara keyakinan. Saya yakin beliau itu bisa bertanggung jawab ya. Entah benar entah salah, setidaknya tidak lalu membalas dengan tulisan atau apa, karena Habib Lutfi sepertinya tidak pernah menulis ya. Artinya kalau selama ini hanya ramai di sebelah mana, masalahnya di mana, orangnya yang terlibat siapa, terus tidak ada yang pernah berani datang atau memberikan undangan atau apa, ya kita layak bertanya-tanya, sebetulnya kalian ini mau menyelesaikan masalah atau mau cari masalah? Karena kalau mau menyelesaikan masalah gampang sebetulnya. Tidak perlu kita lewat konten ini itu, lewat tulisan ini itu, datangi saja, orangnya ada. Jadi kalau memang itu sudah masuk kepada pidana atau apa, pemalsuan, penipuan publik atau kebohongan publik, ya ada pasalnya, tarik ke situ. Mari jangan dibikin terlalu ruwet gitu. Semuanya itu ada solusinya, ada jalurnya, ada caranya. Kalau mau, kayak kalau lebih menikmati saling membakar api, tungkunya lain, mau masak kuah tapi kuahnya di tungku yang lain, apinya di tungku yang lain. Ya gimana masaknya gitu. Kapan mau matang, kapan mau selesai. Tapi kalau memang suka bermain api, jadi yang penting ada api menyala-nyala walaupun airnya nggak mendidih, ya gimana mau mendidih, gimana mau matang. Jauh panggang daripada api maksudnya itu kan. Panggangannya di mana, apinya di mana. Kualinya di mana, airnya di mana. Tungkunya di mana, apinya di mana. Semuanya misah-misah ya. Jadi marilah lebih dewasa gitu ya. Selesaikan itu dengan gentle. Ajukan minta audiensi, ajukan minta diskusi ya. Biar kita bisa menyaksikan siapa yang paling kuat datanya. Kalau bahasa saya tidak bicara kebohongan. Kenapa? Karena orang bisa berbeda membaca data, orang bisa punya data yang berbeda-beda. Tidak mesti setiap yang tidak sama dengan kita lalu dianggap bohong. Itu kan pikiran orang-orang picik. Allahumma hadina hadis